Abtati'u bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa aqulu bi alfi la hawla wa la quwata illa billah hadiyatan li ahli hadal majlisina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu mengenai bab masalah tauhid atau dasar-dasar akidah keimanan kita, pandangan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan tentang meliputinya akan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Itu diumpamakan sebagaimana air samudra yang meliputi semua ikan-ikan yang ada di dalam samudra itu sendiri. Bahwa ahli hijab mereka akan mengatakan bahwa yang ada adalah diri mereka, sosok mereka, pribadi mereka. Tapi bagi ahli syuhud, yang nampak atau yang memberi kehidupan, yaitu air samudra itu sendiri kepada para ikan-ikan yang ada di dalamnya, itu adalah iktibar atau perumpamaan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi akan tiap-tiap makhluknya. Dan ini merupakan pondasi dasar agar kita nantinya bisa menyatakan persaksian kita dengan sebenar-benarnya. Jadi iktikad kita harus ditata dulu, disusun dulu, sehingga menjadi kuat dan benar. Dan apabila ada orang yang bertanya, lantas bagaimana caranya Allah itu meliputi tiap-tiap makhluknya? Atau kaifa kanallahu bikulli syai'in muhit? Maka jawabnya adalah bila kaifa, tentu itu urusan Allah dan kita tidak wajib untuk mempertanyakan bagaimana caranya Allah itu meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Sebab bagi pribadi atau zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu jelas, laisa kamitslihi syai'un, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Nah, ini. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan saja Allah senantiasa memberikan hidayah, inayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana i'tiqaduhu laisa kadzalika faqad kafara wa dalla an syiratil ma'rifatillahi ta'ala. Barang siapa yang i'tiqadnya tiada sebagaimana yang kami sebutkan di atas tadi, faqad kafara, maka sungguh ia tertutupi dari kebenaran yang nyata. Wa dalla an syiratil ma'rifatillahi ta'ala, dan dia telah tersesat daripada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna dzalika aslul i'tiqad. Nah, karena sesungguhnya sebagaimana yang kami sampaikan di atas tadi pada pertemuan yang lalu, ini merupakan pondasi daripada i'tiqad atau aslul i'tiqadi.
yang merupakan asal daripada atau pondasi dasar daripada sebuah i'tiqad, yaitu bahwa Allah senantiasa meliputi dan menyertai atas segala sesuatu. Nah, penyertaan Allah atau cara Allah meliputi atas setiap segala sesuatu tentunya kita hanya bisa mengambil satu iktibar. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kami contohkan, misalnya Allah ingin mengetahui sesuatu, maka tidaklah memerlukan atau tidak perlu akan mata, telinga, lisan dan lain-lainnya. Karena Allah lah yang menciptakan pandangan, pendengaran, penciuman dan alat pengucap yaitu lisan. Diumpamakan, kalau Allah itu yang menciptakan sebuah spidol, maka ketika ada orang mempertanyakan tentang spidol, tentu Allah bisa menjawab dengan baik. Semua unsur-unsur ciptaannya ataupun panjang pendeknya, diameternya, kemudian panjang pendeknya, tentu Allah mengetahui. Karena dialah yang menciptakan. Nah, sebegitupun Allah yang menciptakan semua makhluk. Tentu tanpa harus dengan cara-cara yang lain, maka Allah sangat bisa mengetahui. Mustahil bagi Allah untuk tidak mengetahui. Sekali lagi, kalau orang yang menggunakan otaknya saja atau pikirannya saja, ya tentu akan berpendapat, bukankah untuk melihat harus menggunakan mata, bukankah untuk mendengar harus menggunakan telinga, bukankah untuk berkata itu harus menggunakan lisan. Itu adalah otak, itulah makhluk. Tapi bagi pencipta makhluk tentunya hal demikian tidaklah penting. Ya, bagi Allah itu ya sangat mudah, karena dialah yang menciptakan segala-galanya. Ketika Allah itu menciptakan segala sesuatunya, disitulah Allah telah meliputinya. Jadi ilmu Allah itu meliputi akan segala sesuatu. Pengetahuan Allah itu tentunya menyertai akan segala sesuatu itu sendiri. Oleh karena itu, barang siapa yang terlepas daripada jalan ini, ya dengan tanda kutip, terkecuali Allah meridhoi dengan ridhonya dengan menggunakan cara Allah sendiri. Namun pada umumnya sebagaimana yang telah disampaikan menurut sanad dan silsilah para anbiya wal aulia, tentu harus menggunakan dasar-dasar pemahaman dan penghayatan yang sebagaimana disebutkan dalam kajian ini. Li'anna dzalika aslul i'tiqadi, karena sungguhnya yang demikian itu adalah merupakan pondasi dasar sebuah prinsip keyakinan atau i'tiqad. Wa li'anna dzalika aslul ma'rifatillahi ta'ala. Nah, dan sesungguhnya yang demikian itu merupakan pokok pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa aslul imani billahi ta'ala aidan. Nah, sebaliknya yang demikian itu juga merupakan usul atau dasar pondasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Wa kadzalika anna ya'rifa bi ihatatihi. Jadi demikian juga sesungguhnya untuk mengetahui dengan bi ihatatihi ta'ala bil khalaik wa ma'atiyatihi ta'ala ma'aha wa kadzalik aslul iman. Maksudnya demikian pula cara kita untuk mengetahui bagaimana Allah itu meliputi dengan bil khalaik, dengan para makhluk, wa ma'ayatihi ta'ala, serta penyertaannya Allah terhadap setiap ciptaannya, tentu dengan sifat alimnya, dengan sifat ilmunya. Wa kadzalika aslul iman, dan demikian juga merupakan pondasi daripada iman. Jadi yang perlu kita tekankan, tandaskan lagi adalah iman dan i'tiqad kita bahwa Allah itu
laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan